Teman-teman, pernah kepikiran gak sih, apa sebetulnya tujuan dari semua ujian dalam hidup ini? Kalau Tuhan memang sudah tahu hasilnya, kenapa kita masih harus capek-capek melewatinya? Nah, ayo kita bedah sebuah konsep yang bakal mengubah cara kita memandang setiap tantangan, alkimia potensi manusia. Ini dia nih pertanyaan intinya. Kalau Tuhan itu maha tahu, kenapa kita masih butuh diuji? Kedengarannya kan kayak paradoks ya. Tapi gimana kalau ujian ini sebetulnya bukan untuknya, melainkan untuk kita? Jawabannya, wah, bisa mengubah segalanya. Kuncinya ada di cara kita mengubah sudut pandang. Coba deh, anggap ini semua bukan ujian, tapi sebuah panggung besar. Sebuah pameran ilahi, di mana setiap dari kita adalah mahakarya yang sedang dalam proses untuk diciptakan. Nah, fondasi dari ide ini datang dari sebuah analogi yang indah banget. Dikatakan bahwa manusia itu seperti barang tambang. Kita semua ini adalah potensi mentah yang tersembunyi di dalam diri, yang menunggu untuk digali dan dimurnikan. Coba bayangkan ya, waktu kita lahir, kita itu membawa potensi yang unik, persis kayak bumi yang menyimpan berbagai macam mineral. Ada dari kita yang esensinya mungkin kayak tembaga yang kuat, ada yang seperti batu bara yang penuh energi, atau bahkan seperti emas murni yang langka. Terus, buat apa semua keragaman ini? Bayangkan Tuhan sebagai sang maha seniman. Dunia ini adalah galerinya, panggungnya, tempat ia menampilkan keagungan sifat-sifatnya lewat kita, ciptaannya. Dari batu bara sampai emas, setiap bahan ini memantulkan keindahannya dengan cara yang unik. Tapi, pameran ini nggak statis. Dia bergerak, dia berproses. Inilah yang disebut tasafi, sebuah proses alkimia spiritual yang mengubah bahan tambang mentah menjadi permata yang berkilau. Proses alkimia ini punya 4 babak. Pertama, semua dimulai dari potensi mentah kita. Lalu, kehidupan ngasih ujian ilahi, panas dan tekanannya. Nah, disinilah peran usaha manusia. Gimana kita berjuang dan merespons. Sampai akhirnya, kita bisa mencapai keadaan murni, versi terbaik dari diri kita. Jadi, ini dia intinya. Semua kesulitan ini bukan laporan yang dikirim untuk Tuhan. Semua ini adalah proses untuk kita. Tujuannya adalah untuk memoles jiwa kita, menjernihkan hati kita, dan membentuk kita menjadi pribadi yang pantas untuk surga. Coba deh pikirin soal batu bara dan berlian. Keduanya kan terbuat dari unsur yang sama, karbon. Tapi apa yang bikin nilainya beda jauh? Tekanan dan panas yang luar biasa. Batu bara yang biasa-biasa aja ketika ditempa oleh ujian alam berubah jadi berlian yang abadi. Ya, itulah kita. Konsep ini tuh bukan sekedar teori loh. Sejarah sudah menunjukkan gimana alkimia jiwa ini bekerja. Yuk kita lihat gimana mineral dalam diri seseorang bisa ditempa jadi sesuatu yang luar biasa. Kita ambil contoh Sayyidina Umar. Sebelum masuk Islam, mineral dasar beliau adalah kekuatan yang keras dan dominan. Islam nggak menghilangkan kekuatan itu, tapi memurnikannya. Sifat kerasnya berubah jadi ketegasan dalam membela kebenaran, sifat dominannya menjadi kepemimpinan yang adil. Potensinya nggak hilang, tapi diangkat ke level tertinggi. Hal ini sejalan banget sama sebuah hadis yang menegaskan bahwa Islam itu tidak mengganti mineral seseorang. Justru Islam mengambil potensi terbaik yang sudah ada, lalu memolesnya. Itulah kenapa orang-orang terbaik di zaman jahiliyah jadi yang terbaik juga setelah memeluk Islam. Tapi, ada satu metafora lain yang menarik juga. Bayangin kemurnian iman itu kayak kadar emas yang bisa menurun seiring waktu. Generasi para sahabat itu ibaratnya emas murni. Generasi setelahnya mungkin 22 karat, sedikit ada campuran. Terus turun lagi, sampai di zaman kita, mungkin emas kita ini perlu dimurnikan lagi dari banyak kotoran. Oke, setelah semua ini, apa artinya buat kamu dan saya? Yuk, kita tarik semua konsep besar ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Implikasinya apa sih buat kita secara pribadi? Nah, inilah jawaban dari paradoks yang kita bahas di awal tadi. Ujian hidup itu bukanlah formulir yang harus kita isi untuk Tuhan. Ujian hidup itu adalah sebuah cermin yang dirancang supaya kita bisa melihat, membentuk, dan akhirnya mengenali siapa diri kita yang sejati. Coba deh katakan ini pelan-pelan pada diri sendiri. Tuhan tidak sedang belajar tentang Anda. Dia sedang menunjukkan Anda kepada Anda. Setiap ujian adalah caranya untuk bilang, lihat, inilah dirimu, inilah potensimu, dan inilah yang kamu lakukan dengannya. Dan ini membawa kita ke puncaknya. Nanti di hari penghakiman, nggak akan ada kejutan. Momen itu bukanlah saat Tuhan menemukan informasi baru tentang kita,
Tapi saat dimana kita akhirnya berhadapan langsung dengan mahakarya, atau mungkin kegagalan yang kita ciptakan dengan tangan kita sendiri. Al-Quran menggambarkan momen ini dengan sangat kuat. Saksi utamanya adalah diri kita sendiri. Tangan kita akan bercerita apa saja yang ia lakukan. Kaki kita akan mengungkapkan kemana saja ia melangkah. Setiap bagian dari diri kita akan menjadi bukti hidup dari perjalanan kita di dunia. Jadi, pada akhirnya, setiap tindakan kita, setiap niat kita, itu seperti goresan pahat yang membentuk patung diri kita. Kita adalah senimannya sekaligus kanvasnya. Kita menciptakan kesaksian yang akan kita perlihatkan nanti. Kita sedang menguji diri kita sendiri. Jadi, saya mau menutup bahasan kali ini dengan sebuah refleksi untuk kamu. Coba tanyakan pada diri sendiri, tambang apa sih yang ada di dalam diriku? Dan coba lihat setiap tantangan bukan sebagai beban, tapi sebagai api pemurnian. Ujian apa yang saat ini sedang menempa kamu untuk mengubah kamu menjadi permata yang tak ternilai harganya?